Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan. Sebuah program yang mengajak semua kita untuk mengawali hari dalam perenungan firman Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 91 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya." Ada janji Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ada 7 janji Tuhan. Tapi kita akan mempelajarinya satu persatu. Untuk edisi hari ini kita belajar ada janji yang pertama, yaitu diluputkan. Kata diluputkan artinya seseorang itu mestinya kena. Seharusnya orang itu tertangkap. Tapi karena keajaiban, maka seseorang itu terhindar dari segala bahaya. Seseorang yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menolong dengan memberikan keluputan. Situasi diluputkan itu sebenarnya nyaris dan hampir-hampir saja. Ketika seseorang difitnah, ternyata tuduhannya tidak terbukti. Ketika seseorang kondisi tidak sehat, sudah ada tanda-tanda mengalami sakit tertentu, ternyata ketika tes tidak ada masalah di dalam tubuhnya. Sewaktu seseorang sedang tidak ada uang, tapi ada suatu kewajiban yang harus dibayar, ternyata ada pertolongan yang tidak terduga. Tuhan memberikan keluputan pada hidupnya dalam situasi-situasi tersebut. Suatu kali Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saat itu Daud ada di sebuah gunung. Tanpa diduga, Raja Saul juga mengejar ke gunung itu. Bahkan Saul sudah ada di sisi gunung yang satunya. Daud ada di sisi yang sebaliknya. Posisi Daud sudah terkepung. Bahkan 3.000 orang dikerahkan untuk menangkap Daud. Saat posisi Daud dan pasukan Saul hampir bertemu, hampir saja mereka berhadapan muka, bertemu di satu titik gunung itu. Tiba-tiba ada seorang suruhan datang dari kota dan berkata kepada Raja Saul, "Pasukan Filistin sudah datang menyerbu kita, mundur saja." Akhirnya Saul dan pasukannya pun mundur dan berhenti dan mengejar Daud untuk menghadapi orang-orang Filistin yang sudah datang menyerbu bangsa Israel. Tuhan meluputkan Daud dari situasi yang membahayakan. Beberapa waktu lalu kami dihadapkan pada situasi harus membayar angsuran pada suatu bank. Sudah ditagih ke rumah, sudah ditelepon juga. Namun situasi keuangan kami masih berantakan. Kami tertunda pembayaran 1 bulan. Kalau berjanji takut tidak bisa menepati. Akhirnya saya cuma bisa berdoa. Berdoa pun tidak tahu harus bagaimana, selain mohon belas kasihan Tuhan. Hari demi hari cuma bisa minta Tuhan menyediakan pertolongan apapun dan bagaimanapun caranya. Saya tidak berani mengatur Tuhan, harus begini caranya Tuhan, harus sediakan uang Tuhan. Tidak, saya cuma bisa sujud di kaki Tuhan. Oleh karena ditagih bank itu situasi yang tidak menyenangkan. Tapi saya juga tidak tahu harus bagaimana. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Sampai satu kali saya mendapatkan pesan WA, harus datang ke bank tersebut besok jam 11. Saya tidak mungkin menghindar. Saya cuma bisa berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Keesokan harinya saya ingat hari Kamis. Saya datang ke bank tersebut. Hati saya gentar. Tapi saya tetap memberanikan diri. Saya tidak bawa uang yang cukup. Saya juga tidak berani membenarkan diri bahwa saya tidak salah. Tidak. Bagaimanapun saya tetap salah. Tidak lama setelah datang, nama saya pun dipanggil. Saya diminta masuk ke dalam suatu ruangan. Di ruangan itu, di ruangan tertutup itu, saya disodori kertas untuk membuat surat pernyataan penundaan pembayaran. Saya diberi kelonggaran penundaan pembayaran selama 6 bulan karena ada program dari pemerintah penundaan pembayaran dari orang-orang yang kesulitan dalam mengangsur. Hari itu saya diluputkan dari situasi yang sulit.
Saya pulang dengan hati yang lega. Saya pulang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya nyanyikan pujian kemenangan di hadapan Tuhan. Sepanjang perjalanan pulang itu saya mengucap syukur, saya berkata segala pujian dan syukur bagimu ya Tuhan. Hari itu Tuhan meluputkan saya dari situasi yang sulit. Bukan berarti saya membenarkan diri. Kalau ada kesulitan keuangan tidak usah dibayar, berdoa saja. Tidak demikian. Namun Anda akan tahu situasi orang yang dalam kesesakan dan tidak tahu harus bagaimana. Saat tidak berdaya itulah ketika dia datang pada Tuhan. Dia hanya bisa mohon belas kasihan Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Pokoknya nempel sama Tuhan. Saya yakin Daud pun pasrah sebenarnya. Kalaupun harus tertangkap oleh pasukannya Raja Saul, ya sudah. Tapi Tuhan meluputkan dia dari situasi yang sulit. Mari kita miliki hati yang intim dan melekat dengan Tuhan. Mengasihi dia dengan segenap hati. Saya yakin dan percaya. Janji keluputan itu akan tersedia bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Boleh kami terima pada pagi hari ini. Dan kami mau belajar mempercayai bahwa Engkau meluputkan setiap orang yang hidup mengasihi Engkau, yang melekat di hati-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan hari demi hari mengasihi Engkau, melekat dengan hati-Mu. Bukan cuma kejar berkat-Mu, tapi kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan, mengejar hati-Mu, mengejar keintiman dengan Tuhan, menjalin keakraban yang tidak terputuskan oleh apa dan siapapun juga, menjadikan Engkau yang lebih yang utama daripada yang lain. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Engkau meluputkan setiap anak-anak-Mu dari segala bahaya dan celaka dan segala kesulitan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami janji Tuhan diluputkan. Salam dari Saudara Arjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.